Menjadi seorang ibu rumah tangga adalah tanggung jawab besar yang seringkali membuat stres. Stres yang dialami ibu rumah tangga seringkali dianggap remeh oleh orang lain, karena banyak yang tidak menyadari bahwa menjadi ibu rumah tangga sebenarnya sama melelahkannya dengan keluar rumah seharian atau dengan orang yang bekerja di luar. Orang normal tidak tahu yang membuat ibu rumah tangga begitu tertekan, karena arti rumah terkadang hanyalah tempat beristirahat saja, tapi tidak dengan ibu rumah tangga. Mereka akan benar-benar beristirahat ketika semua pekerjaan benar-benar telah selesai. Mereka bangun ketika semua belum bangun dan tidur ketika semua sudah tertidur. Banyak orang tahu bahwa pekerjaan rumah tangga adalah hal yang mudah dan sederhana. Faktanya, meskipun tidak ada anak yang harus dihadapi, fakta bahwa ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan setiap hari tanpa kesempatan untuk menyegarkan diri dan melihat dunia luar pasti akan membuat semua orang setidaknya merasa stres. Ketegangan seorang ibu rumah tangga bisa datang dari rutinitas kesehariannya yang monoton dan seringkali membuat ibu merasa kehilangan jati diri dan sering merasa tidak berguna bagi dunia. Tuntutan menjadi ibu yang sempurna seperti hanya berdiam di rumah dan tidak melakukan pekerjaan lain dapat menimbulkan stres jangka panjang. Bahkan, gejala stres dapat berkembang menjadi gejala depresi berat. Tentu saja perasaan stres ini pada akhirnya menjadi lebih buruk jika tidak dilakukan penanganannya yang serius. Nah, berikut ini ada beberapa cara dan tips untuk mengatasi stres bagi ibu rumah tangga. Yang pertama, mengenal pemicu dari stres tersebut. Pikirkan tentang aktivitas Anda dalam satu hari. Ditelaah pada saat keadaan stres itu muncul. Mungkin saat memandikan anak, saat membantu anak belajar, saat anak tantrum, atau waktu-waktu lainnya. Setelah Anda mengidentifikasi situasi yang paling membuat stres ini, akan membantu Anda mengatasi stres dengan menemukan cara untuk menghindarinya. Mengidentifikasi penyebab stres Anda dapat membuat perbedaan besar dalam mengelola tingkat stres Anda. 2. Menekuni hobi. Anda mungkin berpikir bahwa hobi adalah hal terakhir yang harus dilakukan dalam kesibukan rumah tangga dan aktivitas anak. Tetapi aktivitas yang mengalihkan pikiran dan perhatian Anda dari pekerjaan rumah yang membuat stres dan menenangkan pikiran adalah penting. Temukan aktivitas apa saja yang bisa menenangkan pikiran Anda. Cara mengatasi stres dan depresi, serta berikan suasana berbeda pada diri sendiri untuk mengatasi stres di rumah. 3. Membuat jadwal harian. Seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki jadwal teratur bisa merasa stres. Rencanakan rutinitas mingguan untuk Anda dan anak-anak untuk mengurangi kekacauan yang biasanya terjadi di sekitar rumah. Tetapkan jadwal khusus untuk setiap hari. Mengetahui apa yang terjadi setiap hari atau setidaknya sebagian dari hari akan membantu Anda mengatur aliran aktivitas dan mengelola stres setiap hari. 4. Melibatkan anak-anak. Terkadang kita sebagai ibu rumah tangga selalu merasa bisa melakukan segalanya sendiri, seperti memasak, belanja, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Sebenarnya Anda bisa melibatkan anak-anak Anda dalam kegiatan sehari-hari. Tentu saja ini disesuaikan dengan umur mereka dan buat mereka happy dengan itu semua dan bisa dibuat seolah-olah seperti bermain. 5. Sempatkan berolahraga. Luangkan waktu hanya sebentar untuk berolahraga. Karena dengan berolahraga dapat mengurangi stres yang dirasakan. Dengan kegiatan ini akan membawa dampak positif pada tubuh dan pikiran Anda. 6. Jangan memaksakan diri. Jika Anda sudah merasa ambang stres semakin dekat, jangan memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang membuat Anda stres. Cepatlah mengatasinya. Jauhi pemicunya untuk sementara waktu dengan meluangkan waktu untuk menenangkan diri. Lakukan sesuatu yang menyenangkan untuk mengurangi ketegangan dan mencegah stres menumpuk.
lalu kembali ke tugas saat emosi sudah tenang. 7. Hilangkan pikiran negatif. Ibu rumah tangga terkadang merasa tidak cukup berbuat untuk diri sendiri dan orang lain. Pikiran negatif ini tidak akan membantu Anda mengatasi stres dan hanya akan memperburuknya. Menyingkirkan pikiran negatif memang tidak mudah, karena Anda harus terus-menerus menekan pikiran tersebut untuk menghilangkan beban dari pikiran Anda hingga Anda terbiasa berpikir positif. 8. Kurangi kebisingan. Jika rumah Anda penuh dengan suara TV, radio, pemutar rekaman, atau suara lain, jika Anda merasa sangat stres, matikan dulu semuanya. Kebisingan hanya akan menambah tingkat stres Anda jika suasana di rumah tidak terkendali. Jika sulit untuk menenangkan anak-anak atau Anda memiliki banyak pekerjaan, Anda harus menghentikan semua sumber kebisingan terlebih dahulu, agar Anda dapat berpikir dengan baik. 9. Jangan khawatirkan masa depan. Pikiran kita kerap kali maju beberapa langkah dan memikirkan sesuatu yang dikhawatirkan di masa depan. Mengantisipasi keadaan adalah suatu pemikiran yang baik. Namun, hal ini akan menjadi kurang baik jika Anda selalu merasa khawatir akan masa depan. Cara mengatasi stres ini adalah jika Anda bisa memusatkan pikiran hanya pada kesulitan yang akan dihadapi hari ini atau pada masa sekarang saja terlebih dahulu. Mengatasi masalah satu persatu dan apa yang ada di depan mata saja, dan bukannya khawatir terhadap masalah yang belum terjadi. 10. Berusaha untuk fleksibel. Anda mungkin mengalami stres jika terlalu kaku untuk menerapkan tujuan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, jika makan siang tidak disajikan tepat pukul 12, Anda akan panik dan depresi. Atau Anda memiliki aturan bahwa Anda selalu menyajikan makanan di piring tertentu dan marah ketika piring itu tidak ditemukan. Cobalah untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang muncul di rumah, dan bersikaplah lebih fleksibel agar semua kesulitan terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan stres. Mengatasi stres bagi ibu rumah tangga hanya mungkin bisa jika Anda membiarkan diri Anda memanfaatkan kesempatan itu. Seringkali omongan orang-orang di sekitar kita juga menambah stres yang kita rasakan. Namun, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lakukan atau katakan kepada kita. Bangun kepercayaan diri Anda saat Anda merasa benar dan mintalah nasihat saat Anda membutuhkannya. Jangan ragu untuk mengakui kesalahan yang telah Anda buat dan kemudian berusaha memperbaikinya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Kritik dan saran silahkan ketik di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.